Ini Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini, semua karena anugerah-Mu dan Engkau punya acara atas kehidupan kami, Engkau punya agenda atas kehidupan kami masing-masing, dan biarlah mulai hari ini Tuhan, kami hancurkan setiap rancangan iblis atas kehidupan kami, hanya kehendak-Mu saja yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Roh Kudus ambil alih ibadah ini, Roh Kudus ambil alih ibadah ini, kami mengikat setiap yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan, dan biarlah hanya kuasa Roh Tuhan saja yang bekerja, menjamah kami semuanya, dan mengambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan. Oke, shalom. Ya, hari ini kita pertemuan yang kedua ya. Yang pertama kemarin saya membahas tentang paradigma sebagai ciptaan yang baru. Ya, itu adalah dasar-dasar iman di dalam Yesus Kristus. Kita harus memiliki paradigma. Paradigma itu apa sih? Cara pandang, ya, cara pandang, cara kita berpikir, caramu melihat, caramu berpikir, cara kita uh, uh, merenungkan segala sesuatu. Pikiran kita itu menentukan hidup kita. Kalau pikiran kita ini isinya hal-hal yang negatif, maka kehidupan kita juga akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Tapi kalau pikiran kita ini hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang mulia, yang kudus, yang suci, maka kehidupan kita juga akan mengalami hal-hal yang baik. Ya, jadi paradigma kita itu menentukan hidup kita. Mari kita belajar sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya dari pihak Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Tidak sulit untuk kita ini menjadi orang yang kudus, tidak sulit kita ini menjadi orang yang suci. Apa yang menyebabkan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau adalah karena kita tidak membaca firman. Ya, jadi hari ini saya terus dorong semua sahabat-sahabat di lapas Gereja Immanuel Lapas kelas 2 Tenggarong untuk kembali mencintai firman, kembali hidup kita diselaraskan dengan firman, supaya apa yang menjadi agenda Bapa atas hidup kita terjadi. Jadi kita tidak mengerjakan agenda iblis, kita tidak menjadi senjata kelaliman, itu Roma 6 ya, Roma 6 ayat 13. Karena dulu majikanmu adalah iblis, engkau menjadi senjata kelaliman. Tetapi sekarang setelah kita mengerti kebenaran, kita diubah menjadi senjata kebenaran, menjadi alat Tuhan untuk dipakai sebagai terang dan garam, bukan jadi batu sandungan atau bukan jadi senjata kelaliman. Masih ingat bulan lalu saya menyampaikan tentang 2 Korintus 5 ayat 17. Ini menjadi patokan dasar dari kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang membawa Alkitab atau tab atau apapun yang bisa kau buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya mengulang sebentar untuk nanti saya tambahkan hal-hal yang baru, ya. Dan kenapa saya terus mengulang, karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang ada sudah dimasukkan di lapas, bahkan sudah 17 tahun atau 13 tahun atau berapa tahun pun. Kalau ini tidak bisa ditangkap, mereka keluar dari lapas hanya sebentar. Ya, Bapak Pembina. Mereka keluar dari lapas itu hanya sebentar, paling 3 bulan lah. Nanti sebentar dia masuk lagi. Benar ya Bapak? Ya, mereka masuk lagi. Kenapa? Karena ini cetakan berpikirnya tidak dirubah. Ya, mereka ada di lapas
ya hanya sekedar begitu saja, ibadah ya ibadah saja, tapi nggak ada yang nyantol, ya, nggak ada yang benih ilahi yaitu firman Tuhan itu tidak ada yang melekat di dalam dirinya, sehingga mereka keluar dari lapas masih memakai cetakan manusia lama. Nah, ini mengerikan sekali. Nah, mari kita kerjasama teman-teman yang di Gereja Immanuel, ya, jemaat, perhatikan. Tuhan tidak menciptakan engkau sebagai orang-orang yang dipakai sebagai senjata iblis, ya. Oke, telah katakanlah engkau dijebak oleh sesamamu, engkau ada di tempat ini oleh karena perbuatan jahat orang, oke. Tetapi sesungguhnya ketika engkau tinggal di dalam Kristus, hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi. Karena Alkitab sudah menulis. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Yuk kita belajar sungguh-sungguh mulai hari ini ya. Supaya keberadaanmu dipakai sebagai agendanya Tuhan saja, sebagai senjata kebenaran. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Perhatikan teman-teman di jemaat ya, jemaat perhatikan. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya engkau tinggal di dalam Kristus. Perhatikan ayatnya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Waktu engkau tinggal di dalam Kristus, Bapa melihat engkau bukan sebagai engkau yang jatuh bangun di dalam dosa terus. Tidak. Keberadaanmu ketika engkau percaya Yesus, di dalam Yesus, engkau dikuduskan, engkau dianggap sebagai anak. Bapa melihat dirimu itu sebagai Kristus. Amin. Yang percaya kasih jempol tangan kanan dan berkata amin. Itu keberadaanmu sebagai ciptaan yang baru. Ya. Dan perhatikan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita memakai ibaratnya jubah yang baru. Jubah yang lama itu jangan kok ganti-ganti, gantian jubahku kok cuma satu, ciptaan yang baru. Aku mau gantian supaya punya jubah dua, yaitu jubah lama, jubah baru. Nggak bisa. Keberadaanmu sebagai ciptaan yang baru karena engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau harus mengenakan jubah yang baru, yaitu manusia baru. Ketika engkau sebagai manusia baru, otomatis cara berpikirmu baru. Otomatis perilakumu harus baru. Kalau engkau masih memakai yang lama, maka 2 Korintus 5 ayat 4, engkau mengalami tekanan hidup. 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4. Engkau mengalami banyak tekanan hidup. Oleh karena kamu mau memakai yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Di dalam Kristus itu hanya ada satu jalan, yaitu firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri, ini Yohanes 10 ayat 10 ini jelas ya, memisahkan. Kamu itu di pihaknya mana? Di pihaknya Tuhan atau di pihaknya iblis? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang untuk memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. Ketika kita ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keberadaanmu adalah manusia baru. Dan Yesus berkata, engkau akan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya tidak ada kekurangan. Tidak perlu engkau mencuri, tidak perlu engkau korupsi, tidak perlu engkau merampas milik orang. Ketika hidupmu benar-benar di dalam Kristus, engkau disiplinkan pikiranmu sesuai dengan firman Tuhan. Engkau disiplinkan perilakumu sesuai dengan firman Tuhan. Maka janji Tuhan itu digenapi di dalam hidupmu, yaitu hidup. Di dalam area kehidupanmu, aspek keluarga, aspek kesehatan, aspek pelayanan, aspek pekerjaan, seluruh aspek di dalam keluargamu, dalam hidupmu. Hidup. Tidak ada keluarga yang berantakan, tidak ada.
Tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada. Saya bisa jamin ya Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya. Ketika engkau fokus bahwa aku sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, maka saya tidak sedang membuka portal neraka. Yang saya buka adalah portal surga. Waktu saya hanya memutuskan membuka portal surga. Tidak ada sakit penyakit. Nggak ada penyakit kanker di dalam keluargamu. Nggak ada yang namanya diabetes, nggak ada yang namanya penyakit jantung, nggak ada. Karena semua sakit penyakit itu berasal dari alam maut. Yang paham kasih jempol. Semua sakit penyakit, semua penderitaan, semua kerugian, semua kemiskinan, semuanya itu adalah produk dari alam maut. Maka Yohanes 10 ayat 10 jelas. Pencuri, iblis ya, mencuri, membunuh, membinasakan. Ketika hidupmu sebagai tabernakel, ketika hidupmu sebagai bait Allah, engkau membuka pintu terhadap iblis. Maka engkau membuka portal neraka. Ada macam-macam kerugian, ada macam-macam sakit penyakit, ada macam-macam uh, penderitaan. Karena apa? Ya, engkau membuka portal itu, membuka portal neraka. Pencuri, membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang, Yesus datang memberimu hidup. Ketika engkau benar-benar tinggal di dalam Yesus, engkau hidup. Seluruh aspek di dalam kehidupanmu hidup. Tidak ada sakit penyakit. Saya jamin tidak ada sakit penyakit. Kalaupun engkau sakit, itu karena kekeliruanmu, pola hidupmu, caramu makan, cara kita mengkonsumsi makanan dimasukkan ke dalam tubuh kita ini secara sembarangan, ya. Engkau tahu bahwa gorengan atau misalnya jeroan atau apa itu yang namanya makanan-makanan itu membuat tubuhmu menjadi sakit, tetapi engkau tetap makan. Engkau tahu bahwa minuman keras, engkau tahu bahwa alkohol, ketika engkau masukkan terus-menerus di dalam tubuhmu akan membuat ginjalmu mengalami sebuah kerusakan. Tapi engkau tetap minum, maka timbul yang namanya sakit penyakit. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak memberikan kepadamu sakit penyakit. Sampai di sini jelas ya? Jelas, katakan amin. Oke. Nah, sekarang mari saya mau ajak kembali benar-benar tutup portal neraka. Bagaimana menutup portal neraka? Pakai ayat firman Tuhan itu sebagai pedangmu, sebagai senjata. Ketika kita mulai bergeser nih, mulai bergeser, rasa-rasanya aku mau jatuh di dalam dosa. Kau pakai pedang firman Tuhan. Apa? 2 Korintus 5 ayat 17. Bahwa aku di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Nanti jika ada waktu ya, saya percaya ada begitu banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kalian semua yang ada di lapas ya. Dan itu waktu itu jangan kau sia-siakan karena engkau akan berhubungan dengan yang namanya kekekalan. Kalau hari ini Tuhan memberikan waktu usia 80, 90 tahun atas kehidupanmu, jangan engkau sia-siakan karena engkau akan berhadapan dengan yang namanya kekekalan. Kekekalan itu artinya engkau bisa triliunan tahun. Kalau hidupmu terpisah dari Bapa triliunan tahun atau jutaan tahun, itu sangat mengerikan. Itu yang disebut kekekalan. Nah, sekarang bersyukurlah ketika usia 80 tahun atau usiamu hari ini, engkau nanti bisa sampai 90 tahun, pakailah waktu yang ada ini sebagai waktu yang berharga, jangan sia-siakan ya. Terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan.
Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu ayat jelas sekali ya Bapak-bapak ya. Ya. Ayat itu jelas sekali. Coba dibaca bersama-sama Roma 6 ayat 11. 2, 3. Nah, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Itu cara pandang. Itu paradigma. Itu cara kita berpikir. Pikiranmu menentukan hidupmu. Saya ulang terus ya. Ayo jangan ada yang salah fokus ya. Pikiranmu, apa yang kau pikirkan itu menentukan hidupmu. Ketika pikiranmu, caramu memandang, caramu berpikir bahwa aku sudah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika itu engkau pakai sebagai paradigmamu, sebagai cara pikirmu, maka akan terjadi yang namanya perubahan hidup. Dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan. Itu yang memberikan kepada kita akses supaya kita ini hidup kudus. Ya, contoh ya, begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita akan membuat kita ini haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena memang itu DNA kita sebagai anak Allah. Nggak bisa manusia baru itu nggak bisa lepas dari firman. Nah, kalau engkau berkata, aku sudah dibaptis, aku sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, hidupmu tidak diselaraskan dengan firman, maka yang namanya pikiranmu masih dicetak dengan pola pikir manusia lama. Karena kita semua dilahirkan dari ibu yang punya cara berpikir, yang punya patokan-patokan hidup, yang seringkali tidak diselaraskan dengan firman. Betul nggak? Itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Contoh, kita ini dilahirkan dari ibu kita ya. Kemudian mereka mendidik kita dengan cara-cara dari nenek moyang kita. Betul kan? Ada orang-orang yang saya temui ya, yang saya temui dari usia 4 dari usia berapa itu? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Dia menggunakan narkoba ya. Dia menggunakan narkoba. Saya tanya, kenapa kamu dari kelas 4 SD menggunakan narkoba? Sebab kami tinggal di dalam lingkungan yang semua orang memakai narkoba, Bu. Jadi di dalam rumah itu sudah biasa, itu menjadi makanan kami sehari-hari. Maka anak itu dari kecil dicetak mengkonsumsi narkoba. Menjadi hal yang biasa. Itu cara berpikir. Jadi cara berpikir kita ini dipengaruhi oleh sekeliling kita. Siapa yang mendampingi kita? Orang tua kita, kemudian guru-guru kita, penasihat-penasihat kita, siapa yang mendampingi kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Sebagai manusia yang baru, sebagai ciptaan yang baru, seharusnya kita memiliki yang namanya paradigma atau cara berpikir bahwa aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus. Roma 6 ayat 11. Kalau kita ini nggak nangkep, nggak mengkonsumsi firman Tuhan, nggak menyuntikkan firman Tuhan itu di dalam pikiran kita, maka pikiran kita masih memakai cetakan yang lama. Itulah Bapak Pembina, kenapa
banyak yang sudah belasan tahun di lapas. Mereka keluar dari lapas cuma 3 bulan, bertahan cuma 3 bulan. Dan mereka akan masuk lagi. Karena cara berpikirnya tidak diselaraskan dengan firman. Seminta yang paling belakang, jemaat yang paling belakang, apakah engkau bisa menangkap apa yang saya sampaikan hari ini? Jika engkau bisa menangkap, kasih jempol kata. Ya, yang paling belakang. Saya nggak mau pesan Tuhan ini hilang begitu saja dan hidupmu habis hanya di lapas. Dan engkau tidak mengerjakan agenda Tuhan. Terlalu sia-sia pengorbanan Yesus atas hidupmu. Dan engkau membiarkan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan itu hilang begitu saja. Ya, oke. Selanjutnya ya. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ingat ya tadi Yohanes 10 ayat 10 ya. Ini kan sama. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang memberimu hidup-hidup yang berkelimpahan. Ayat 12, Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ketika engkau tetap membiarkan dosa itu berkecamuk di dalam dirimu, engkau sedang membuka portal neraka dan engkau mengizinkan iblis menghabisi hidupmu. Sebagai ciptaan yang baru, engkau harus berkata, no, sekarang dosa tidak lagi berkuasa atas hidupku. Sebab aku sudah menjadi ciptaan yang baru. Cara berpikirku harus diselaraskan dengan firman. Aku tidak mau menyentuh dosa lagi. Waktu engkau berkata seperti itu, dari pihak surga akan membungkusmu. Para malaikat akan mengepungmu. Kuasa Roh Kudus, Roh Allah akan membungkusmu. Sehingga iblis tidak bisa menyentuhmu. Minimal ketika engkau berkata, no, tidak sekarang. Aku bukan manusia lama lagi. Aku sudah ciptaan yang baru. Aku tidak bisa menyentuh dosa lagi. Minimal engkau berkata seperti itu. Hatimu percaya, pikiranmu menyatu dengan firman Tuhan. Maka dari pihak surga akan menudungimu. Karena, perhatikan ya, perhatikan. Alam roh itu sangat teratur. Saya ulang. Alam roh itu sangat teratur. Iblis, para malaikat, roh Tuhan tidak pernah benturan. Manusia sering benturan. Engkau sering gontok-gontokan. Ya kan? Engkau sudah tahu engkau salah, tapi engkau berkeras bahwa engkau benar. Ya salah tetap salah. Di alam roh, yang salah tetap salah. Yang benar tetap benar. Engkau gelap tetap gelap, engkau terang tetap terang. Di alam roh, di alam roh, alam roh itu yang nggak kelihatan. Kok ada setan, ada para malaikat, ada orang kudus, ada Tuhan. Alam roh itu begitu teratur. Waktu engkau membuka gerbang neraka, membiarkan dosa, dosa apapun, sekecil apapun dosa, otomatis dari pihak iblis akan mengepungmu. Dan itu Yohanes 10 ayat 10 terjadi. Iblis berhak mencuri. Iblis berhak membunuhmu. Iblis berhak membinasakanmu. Sebab engkau membuka portal maut. Oleh karena dosa yang tidak engkau selesaikan. Bagaimana Bu jika saya sadar nih Bu, saya sadar saya bikin dosa. Terus kemudian saya minta ampun. Biasanya pertobatan ada jeda waktu toh. Tapi itu kadung yang namanya engkau membuka portal iblis. Kadung yang namanya iblis itu berbondong-bondong datang kepadamu.
Waktu engkau minta ampun, dosamu diampuni. Tapi iblis tadi yang sudah mengerumunimu berhasil mencuri damai sejahteramu, mencuri kesehatanmu, mencuri berkat. Tapi dosamu diampuni. Saya mau ajak semuanya berpikir logis. Ketika kita merasa sudah mulai berdosa, urungkan niatmu. Esau ya, bukan Esau. Eh, Anaknya Adam dan Hawa itu apa? Habel dan Kain. Habel dan Kain. Kain itu ketika mulai mau berbuat dosa itu sudah berasa gitu. Roh Kudus di dalam dirinya, Roh Tuhan di dalam dirinya udah menegur. Kenapa mukamu muram? Kenapa engkau kecut hatimu? Kenapa engkau mulai kayak gitu? Hati-hati, dosa sudah mengintip, iblis sudah mengintip hidupmu. Tapi dia nggak dengar. Dia tetap pikirannya itu dengan kemarahnya karena iri melihat adiknya Habil persembahannya diterima. Pikirannya dibiarkan memikirkan hal yang negatif dan dia membiarkan portal neraka itu terbuka dan dalam hitungan detik dia membunuh adiknya. Berasal dari pikiran. Kalau cara berpikir kita diselaraskan dengan Roma 6 ayat 11, beginilah caramu memandang bahwa kamu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus. Ketika ada perasaan ingin melakukan dosa, Tuhan, aku ini mau berbikin bikin dosa, Tuhan. Tolongin aku, Tuhan. Tolongin aku, Tuhan. Engkau nggak sempat buka portal neraka. Surga berbondong-bondong menolong. Para malaikat mengepungmu. Roh Kudus mencengkeram hidupmu. Dan engkau tidak perlu berbuat dosa. Karena engkau tahu, waktu engkau mau bikin dosa, Tuhan tolong aku. Jangan sampai emosiku membuat aku membunuh. Jangan sampai oleh karena kebutuhan keluarga yang mendesak aku untuk mencuri, membuat aku benar-benar mencuri. Tuhan, aku percaya bahwa burung pipit saja dipelihara. Apalagi aku sebagai anakmu, aku tidak perlu mencuri. Karena engkau sudah menyediakan porsi berkat bagianku. Harus ada firman yang keluar dari mulutmu itu adalah pedang yang membuat engkau menghancurkan iblis yang sedang membuat engkau hampir jatuh di dalam dosa. Sampai di sini bisa ditangkap? Harus ada apa? Firman keluar dari mulut kita. Itulah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ayat 13, Roma 6 ayat 13, Roma 6 ayat 13, Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Perhatikan ayat 13. Semuanya tidak ada yang melamun. Perhatikan ayat 13. Ada dua senjata. Senjata kelaliman dan senjata kebenaran. Betul kan? Engkau dijadikan sebagai senjata kelaliman karena engkau memperhamba dirimu kepada iblis. Maka engkau dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi sekarang setelah engkau tahu bahwa engkau adalah ciptaan yang baru, engkau bukan lagi hambanya iblis. Engkau bukan lagi hambanya dosa. Engkau adalah hamba Allah. Engkau adalah hamba kebenaran. Maka engkau dipakai sebagai senjata kebenaran. Yang percaya kasih. Amin. Dan Bapak Kalapas, Bapak Pembina Gereja, tidak bisa memaksa engkau
sebagai senjata kebenaran. Itu adalah keputusanmu sendiri. Engkau mau dipakai sebagai senjata kelaliman, atau engkau mau dipakai sebagai senjatanya Allah, yaitu senjata kebenaran. Itu keputusanmu sendiri. Tetapi itu bisa terjadi ketika cetakan pikiranmu sudah diselaraskan dengan firman. Masih kuat? Saya akan tambahkan. Masih kuat? Dengar firman? Buka di Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Tapi langsung kita ke ayat yang sebentar. Efesus 4 ayat 17 itu nanti dibaca sendiri ya tentang manusia baru. Perhatikan ayat 17 dulu. Perhatikan ayat 17 dulu. Ya, sudah ketemu? Efesus 4 ayat 17 dibaca bersama-sama 2, 3. Hah? Belum ketemu? Efesus 4 ayat 17. Oke, saya bacakan ya. Efesus 4 ayat 17. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Apa tuh pikiran yang sia-sia? Pikirannya sia-sia itu pikirannya isinya kemarahan, isinya hawa nafsu, isinya aku kok gagal-gagal terus ya? Kok kecewa dengan hidupmu? Isinya apa? Kekecewaan. Isinya apa lagi? Narkoba. Ya, jadi narkoba. Isinya apa lagi? Dendam. Dendam. Terus kemudian engkau merasa tertolak, tidak dicintai. Engkau merasa khawatir, takut. Itu adalah pikiran yang sia-sia. Yang mengerti kasih jempol. Hati-hati dengan pikiranmu yang sia-sia. Pikiranmu yang sia-sia itu menentukan hidup menjadi di Amsal 4 ayat 23 itu berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi dari versi mudah dibaca itu berkata begini, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan karena pikiranmu menentukan hidup. Jadi kalau hari ini pikiranmu sia-sia, seks terus, maka engkau akan melakukan seks bebas dan engkau akan menjadi senjata kelaliman. Pikiranmu narkoba terus, maka engkau menjadi senjata kelaliman. Engkau bisa menjadi pengedar narkoba, engkau pemakai narkoba dan hidupmu rusak. Hidupmu rusak. Pengguna narkoba, hidupmu rusak. Karena apa? Saraf-saraf di dalam otakmu akan rusak, kacau. Ya. Kemudian apa lagi? Pikiranmu merasa engkau itu tidak dicintai, engkau tidak dihargai, engkau tertolak. Sehingga engkau mau bunuh diri. Nah, itu kan senjata kelaliman. Tidak ada orang bunuh diri masuk surga. Even dia berkata, aku tuh sudah melakukan hal yang baik, sudah benar, aku percaya Yesus, aku mau bunuh diri aja karena aku ditolak sama keluargaku, aku tidak dicintai. Itu tipu muslihat iblis. Karena bunuh diri semuanya tidak ada yang masuk surga. Mereka binasa selamanya. Senjata kelima. Dimulai dari apa? Pikiran. Jadi hati-hatilah. Waktu pikiranmu negatif, engkau sangat mudah untuk mengambil keputusan yang salah. Betul nggak? Dalam kondisimu marah, engkau akan salah mengambil keputusan. Dalam kondisi salah, dalam kondisi kamu marah, ya, Kain itu marah, kondisinya marah, maka dia mengambil keputusan membunuh adiknya. Betul kan? Dalam kondisi engkau kalut karena engkau sedang kekurangan.
kau mengambil keputusan yang salah, korupsi, merampas milik orang. Keputusanmu salah karena pikiranmu salah. Jadi Bapak semuanya, sahabat-sahabat KKS, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pengambilanmu bisa salah oleh karena pikiranmu yang salah. Ya, saat hatimu marah tiba-tiba, pasti kamu akan memutuskan untuk mengambil pisau dan membunuh seseorang. Tuh, ini ada di lapas loh, Pak. Ada di lapas ya. Ketika sedang terjadi mungkin ada dari pihak luar memberikan skill ya, memberikan skill maksudnya kan baik kan, supaya anggota lapas ini adalah nanti keluar dari lapas memiliki yang namanya keahlian ya kan. Tetapi karena ini pikirannya itu cetakannya itu masih manusia lama ya, masih manusia lama. Maka ketika dia melihat alat-alat untuk demo itu ada yang tajam, ditusukkan kepada temannya dan dia membunuh temannya di lapas. Betapa mengerikannya ketika pikiranmu engkau biarkan sia-sia. Nah, Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan Yesus, Tuhan itu berperang ya. Tuhan itu berperang. Tapi manusia tidak mau berperang. Tuhan itu berperang. Buktinya apa? Di Efesus 6 nanti Bapak-bapak bisa baca selengkap senjata Allah. Ada Allah itu punya senjata dalam peperangan. Salah satunya adalah ketopong keselamatan. Ketopong itu helm, melindungi engkau dari segala pikiran yang buruk. Ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh firman Tuhan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, itu senjata Allah. Kita harus memakai ketopong keselamatan. Yang apa? Melindungi pikiran kita dari semua yang bukan firman. Nah, sekali lagi, mari berhati-hatilah dengan pikiran kita, ya. Paradigma sebagai ciptaan yang baru. Yang nomor satu harus dibaharui adalah cara berpikir. Cara berpikirnya bagaimana? Aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus. Mari kita ucapkan bersama-sama Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya aku memandangnya, bahwa aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus. Mari ucapkan bersama-sama 2, 3. Demikianlah hendaknya aku memandangnya, bahwa aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu cara pandangmu. Di dalam Kristus, aku adalah ciptaan yang baru. Mari ucapkan bersama-sama. Di dalam Kristus, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah tiba. Mulai dari hari ini, aku tidak mengizinkan pikiranku sia-sia. Tetapi aku akan memikirkan sesuatu yang baik, yang mulia, yang suci. Itulah yang aku pikirkan. Karena pikiranku menentukan hidupku. Baca di Filipi 4 ayat 8. Ambil di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Hafalkan ayat ini supaya cara berpikir kita ini dibaharui. Sudah ketemu? Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Tapi ada begitu banyak orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak mau memikirkan sesuatu yang baik, tapi tetap membiarkan hidupnya dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Saya akan kasih tunjuk buktinya. Ya, buktinya banyak anak Tuhan yang masih memakai pikiran negatif. Kembali ke Efesus 4 ayat 22. Ini sebagai ayat terakhir. Saya akan selesai. Efesus 4 ayat 22 dan seterusnya itu ya. Sudah ketemu ya? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Perhatikan bahwa manusia lamamu itu harus ditanggalkan. Karena kalau tidak ditanggalkan, itu akan menyesatkan dan akan membuat engkau binasa. Ini Efesus 4 ayat 22 jelas mengatakannya. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya kan? Pikiran lagi. Roh dan pikiranmu dibaharui. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ada begitu banyak anak Tuhan sudah ngomong bahwa aku ciptaan yang baru tapi masih suka berdusta. Betul ya? Nah, ini buktinya. Ayat 25. Buanglah dusta, ya kan? Berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada begitu banyak anak Tuhan yang mengatakan, aku sudah baptis, aku percaya Yesus. Tapi kalau marah disimpan sampai 3 hari. Betul? Suami istri, enggak omongan selama 3 hari. 4 hari, seminggu, bahkan sebulan, bahkan sampai memutus cerai. Itu kan namanya dia menyimpan kemarahan. Ya, berarti apa? Dia tidak hidup sebagai manusia baru. Dan dia sedang memberi kesempatan kepada iblis. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ayat 28. Semua perhatikan, jemaat. Sampai yang di belakang-belakang, jangan ada yang melamun. Perhatikan ini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya, ada perubahan yang dahsyat dalam hidupnya. Dulu suka mencuri, sekarang tidak. Dia kerja keras, bahkan dia bisa berbagi kepada sesamanya. 29. Ini bukti ya, bahwa dia mengatakan dia ciptaan yang baru, tapi masih ada perkataan kotor. Perhatikan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, hal-hal seperti ini akan mendukakan Roh Kudus yang di dalammu. Ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat terakhir ini berkata begitu. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapa di surga tidak melihat kejahatan, tetapi engkau oleh anugerah Tuhan dibungkus di dalam Kristus. Sehingga, perhatikan, sehingga Allah tidak melihat hidupmu sebagai seorang penjahat, sebagai orang yang jatuh bangun terus di dalam dosa. No, ketika engkau masuk di dalam Kristus, Bapa memandang engkau sebagai Kristus. Katakan amin. Untuk itulah engkau harus menyatukan pikiranmu dengan firman yang adalah Kristus. Kalau engkau mengatakan, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi pikiranmu tidak diisi oleh firman, maka itu omong kosong. Engkau tetap seperti manusia di luar sana yang tidak terima Yesus. Sama seperti manusia dunia.
Ayat 32, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hidupmu diampuni, dosamu diampuni. Semua kutuk ketika engkau di dalam Kristus. Semua kutuk sudah selesai karena engkau tinggal di dalam Kristus. Engkau malah mau menyuntikkan firman Tuhan dalam pikiran. Engkau mau menyatukan pikiranmu dengan pikiran Kristus, yaitu firman-Nya. Maka kalau katakanlah gini, Bu, saya memang jatuh bangun terus di dalam dosa karena nenek moyang saya punya perjanjian dengan kuasa gelap. Sehingga hidup saya mulai dari dulu itu selalu jatuh bangun dalam dosa. Karena saya tahu nenek moyang saya ini berhubungan dengan kuasa gelap. Dan kami hidup dalam kutuk. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua kutuk selesai. Amin. Semua perjanjian yang pernah dikerjakan oleh nenek moyangmu dengan kuasa kegelapan batal. Karena darah Yesus membatalkannya. Tapi itu harus keluar deklarasi dari mulutmu. Bahwa aku sudah tinggal di dalam Kristus. Semua kutuk selesai. Semua kutuk sakit penyakit. Cancer, diabetes, jantung. Atas-atasku punya penyakit cancer. Kutuk itu selesai sebab aku tinggal di dalam Kristus. Dan aku menyatukan diriku, pikiranku dengan firman yang adalah Kristus. Maka aku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sehingga aku bisa menjadi terang dan garam. Aku bisa menjadi alat kebenarannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selesai firman Tuhan. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bisa membuka wawasanmu, membuka wawasan pikiran kita supaya kita menyatukan pikiran dengan Kristus, yaitu firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan doa. Apakah ada yang sakit? Apakah ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, silakan maju ke depan. Saya akan khusus mendoakan yang sakit. Atau engkau gini loh, kau punya perasaan pengen bunuh diri terus gitu loh. Rasanya aku pengen bunuh diri aja, aku pengen mati aja. Enggak usah malu. Hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Ayo maju. Maju, enggak apa-apa. Saya akan berdoa buat kalian. Oke. Engkau yang terus terikat dengan onani, engkau terus pikiranmu jorok porno cabul terus, engkau pengen onani terus, engkau pengen seks bebas terus, atau engkau kalau lihat temanmu tuh rasanya mendidih, pengen marah, pengen membunuh, engkau rasanya kepengen membunuh dia, ya, ayo maju ke depan. Nah, kita akan berdoa dan saya melihat sudah ada banyak malaikat Tuhan di ruangan ini, sudah banyak malaikat Tuhan. Nah, kuasa Roh Kudus bekerjalah, kuasa Roh Kudus bekerjalah. Yes, yes. Terus ada api Tuhan mulai membakar semua yang bukan dari Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Angkat tanganmu semuanya, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Semua yang mengikat di tangan, semua yang mengikat di kepala, semua yang mengikat di tubuh, semua yang mengikat di kaki, dan itu berasal dari kuasa kegelapan hari ini, lepas dalam nama Yesus. Lepas. Engkau yang terikat dengan pornografi, engkau yang terikat dengan roh maut, engkau rasanya pengen bunuh diri terus. Hari ini roh maut ini aku berkata, enyah dalam nama Yesus. Enyah dalam nama Yesus. Yes. Roh maut, demi nama Yesus, aku berkata kepada engkau, roh maut, selesai engkau dengan anak-anak Tuhan di tempat ini. Sebab aku datang di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan memanggil kami sebagai imamat yang rajani. Dan aku sedang mengerjakan tugasku. Dengar iblis, roh maut, enyah dari anak-anak Tuhan di tempat ini, dalam nama Yesus. Engkau yang dikuasai oleh roh kepahitan, roh kemarahan, engkau merasa ditolak, engkau merasa tidak dicintai, dan iblis sudah menipumu habis-habis.
habis-habisan. Dengar iblis, lepaskan cengkeramanmu demi nama Yesus. Nah, kuasa Roh Kudus bekerjalah. Jamalah ya Roh Kudus. Roh Kudus, api Tuhan turun membakar semua yang bukan dari Tuhan. Api Tuhan melepaskan engkau dari semua ikatan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus mentahirkan roh, jiwa, dan tubuhmu. Hari ini engkau benar-benar dibersihkan. Hari ini engkau benar-benar ditahirkan. Hari ini engkau benar-benar menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Pikiranmu tidak lagi sia-sia. Engkau memakai pikiran Kristus. Yes. Taruh tanganmu di kepala semuanya. Taruh tanganmu di kepala. Semua. Tangan dua. Dua-dua tanganmu taruh di kepala. Hari ini Tuhan, aku berkata, Tuhan, aku bertobat atas pikiran yang sia-sia. Yuk ngomong semuanya. Tuhan, aku bertobat atas pikiran yang sia-sia. Hari ini Tuhan, aku memakai pikiran Kristus. Aku memakai cara pandang bahwa aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Aku memakai ketopong keselamatan. Aku sudah diselamatkan. Pikiranku dilindungi oleh darah Yesus. Pikiranku dilindungi oleh kuasa Roh Kudus. Dan hari ini kami punya pikiran Kristus di dalam nama Yesus. Yes. Lepas semua pikiran sia-sia dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, semuanya terima berkat. Oh, ada yang sakit ya? Ada yang sakit. Sekali lagi, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Ya, mungkin jantungmu sakit, mungkin ginjalmu sakit, mungkin paru-parumu mengalami gangguan. Tuhan sedang memberikan kepadamu organ-organ tubuh yang baru karena engkau percaya sama Yesus. Yes, ayo, terima, terima. Dalam nama Yesus Bapa, kami minta organ-organ tubuh yang baru bagi anak-anakmu di tempat ini. Kirimkan para malaikat Tuhan, organ-organ tubuh yang baru. Engkau yang sakit paru-paru, Tuhan memberikan kepadamu paru-paru yang baru. Engkau yang sakit jantung, Tuhan memberikan kepadamu jantung yang baru. Engkau yang sakit ginjal, Tuhan memberikan kepadamu ginjal yang baru. Engkau yang tensinya terlalu tinggi, aku berkata, tensi normal hari ini. Darahmu, peredaran darahmu normal, tidak ada sumbatan-sumbatan. Engkau yang merasa ada sumbatan-sumbatan di dalam peredaran darahmu. Hari ini terbuka semuanya dalam nama Yesus. Engkau yang punya gangguan di telinga, taruh tanganmu di telinga. Hari ini Tuhan membuka telingamu. Evata, terbukalah. Engkau bisa mendengar kembali. Tidak ada yang tuli. Secara rohani pun tidak ada yang tuli. Engkau mendengar suara Tuhan. Dan secara jasmani tidak ada yang sakit telinga. Telingamu baik, telingamu sehat. Demi nama Yesus. Engkau yang sakit mata. Hari ini Tuhan memberikan mata yang baru. Sebab engkau ciptaan yang baru. Cara pandang yang baru. Mata jasmani yang baru di dalam nama Yesus. Mata rohani yang baru. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat mujizat-Mu yang kami terima pagi hari ini. Angkat tangan dua-dua. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengirimkan berkat. Sebelum kebutuhan itu tiba, Allah sudah menyediakannya bagi engkau sebab engkau adalah anaknya. Tidak perlu bergumul untuk kehidupan sehari-hari sebab engkau anaknya. Jangan membuka portal neraka, bukalah portal surga saja. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan nikmati hidup di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati.